kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal tentang kalor ya. Nah, biasanya soal tentang kalor yang sering sekali muncul dalam lomba olimpiade itu adalah percampuran antara dua zat atau lebih yang memiliki suhu berbeda, terutama adalah es. Es ini yang paling sering muncul karena es itu keistimewaannya angkanya mudah ya. Nah, si pembuat soal juga pikir-pikir kalau membuat soal yang real, angkanya jadi susah itu kan menyiksa. Karena kita nggak boleh pakai kalkulator kan. Nah, makanya contohnya selalu S. Baiklah, kita coba bahas. Yang ini sudah ya. Mungkin sudah ada yang menghitung di rumah. Hasilnya berapa? Sudah ada? Oke, soal ini cukup membutuhkan ketelitian ya. Kita lihat bersama-sama. Seorang siswa ingin membuat teh dingin dengan cara memasukkan bongkahan es bermasa 100 gram bersuhu minus, hati-hati, minus 10 derajat ke dalam gelas bermasa 200 gram yang terisi 300 gram air teh bersuhu 30 derajat. Nah, di sini kita harus pahami konteksnya ya. Jadi asalnya begini nih, ini ada air teh. Supaya nggak tumpah, maka air tehnya berada di dalam gelas, kan begitu ya. Nah, ini air teh. Air tehnya suhu mula-mulanya berapa? T0-nya itu adalah 30 derajat Celcius. Oke. Nah, terus kemudian massa airnya. Massa airnya berapa ini? 300 gram ya. 300 gram. Oke. Gelas, ada massa gelas. Massa gelasnya itu adalah 200 gram. Nah, betul. Massa gelasnya 200 gram. Di sini tidak ada informasi suhu gelasnya berapa. Maka di sini adik-adik harus mengasumsikan. Karena air teh sama gelas kan sudah dituangkan terlebih dahulu. Maka logikanya keduanya sudah setimbang terlebih dahulu. Maka suhu awal gelas itu dianggap sama dengan suhu air tehnya, yaitu 30 derajat. Nah, kemudian ke dalam gelas inilah dimasukkan sebongkah es. Yang massa esnya itu adalah 100 gram. Baik, 100 gram. Terus kemudian bersuhu di bawah 0, minus 0 derajat Celcius. Oke. Terus kemudian ada data-data lain itu biasa, nggak perlu saya sebutkan, nanti kita pakai langsung. Di sini pertanyaannya, berapakah suhu teh dingin yang dihasilkan saat kondisi campuran setimbang? Nah, adik-adik sekalian, di sini kita tidak tahu apakah es itu semuanya melebur atau tidak. Kan boleh jadi kan ketika kita minum es teh itu kan esnya masih. Airnya sudah dingin tapi esnya masih. Maka langkah pertama yang harus kita perhatikan itu adalah kita pastikan apakah semua es melebur. Kalau semua es hanya sebagian melebur, berarti suhu akhir sistemnya adalah 0 derajat. Betul ya, logikanya begitu ya. Oke, kalau esnya ternyata semuanya tidak melebur, masih ada bongkahan es meskipun sedikit, itu artinya prosesnya baru pada saat proses peleburan. Nah, proses peleburan itu kan berarti sesuai dengan titik lebur es, yaitu 0 derajat. Baiklah, sekarang kita lihat grafiknya ya. Kita bikin grafik, misalnya seperti ini grafiknya. Seperti ini, oke. Ini yang mendatar itu kalor, kemudian yang ke atas itu adalah suhu. Nah, di sini ada es. Es itu suhunya minus 10 derajat. Terus di sini ada air di dalam gelas yang bersuhu 30 derajat. Nah, di sini. Startnya di sini.
air teh plus gelas. Nah, keduanya ini menjadi sumber panas. Sumber panas. Maka kalor maksimal yang bisa diberikan oleh si sumber panas ini, itu kan kalau ini kalornya semuanya diberikan, berarti sampai 0 kan, delta T-nya berarti sampai sini kalau semuanya diberikan. Oke, sampai sini kalau semuanya diberikan. Nah, sekarang kita cek. Ini sumber kalornya. Sumber kalornya itu, kalor sumber, katakanlah begitu. Kalor sumber, itu berarti kalor air, kalor air teh ditambah dengan kalor gas. Kita kasih nama, berapa ya? 1 sama 2 ya. Boleh lah. Oke. Berarti di sini akan kita hitung. Karena di sini ada perubahan suhu, maka masih ingat adik-adik rumusnya Q macet ya, M C delta T. Baik. Nomor 1 adalah air. Air itu masanya tadi berapa? 300 kali kalor jenisnya 1 untuk air ya. Kemudian delta T-nya 30. Plus yang nomor 2 adalah gelas. Di sini ada data kalor jenis gelas enggak? Enggak ada. Yang ada adalah kapasitas kalor. Nah, ini menarik ini. Apa sih kapasitas kalor? Kalau adik-adik lihat rumus ini MC delta T, ini massa, ini kalor jenis. Nah, kalau kapasitas kalor, ini lihat, satuannya kan kalori per derajat Celcius. Tidak ada gramnya, artinya ini itu adalah perkalian antara massa dengan kalor jenis. Nah, yang dimaksud dengan kapasitas kalor itu ini. Nah, ini kapasitas kalor, simbolnya C besar. Berarti kapasitas kalor dari gelasnya itu adalah 100, berarti 100 dikali kenaikan suhunya, yaitu 30 derajat Celcius. Kita cek, berarti ini dikalikan ada 9.000 plus 3.000. Sorry, 3.000. Berarti ada 12.000 kalori. Ini kalori yang disediakan. Nah, sekarang kita lihat, es untuk melebur semuanya itu butuh kalori berapa? Kan ini ya grafiknya ya. Naik, ini berarti kenaikan suhu. Terus kemudian dia akan melebur di titik ini. Ini kita sebut Q berapa ya? Q4, ini Q5 gitu aja ya. Untuk beda karena nanti di sini ada Q3 nih. Nanti di sini ada Q3. Tak lopati dulu. Baik, kita cek. Apakah dengan kalor 12.000 itu mampu meleburkan es? Nah, berarti untuk proses peleburan es itu prosesnya adalah Q3 ditambah dengan Q4. Begitu. Oke, sekarang kita hitung ini. Q3-nya berarti M C delta T, tapi ingat ini adalah S. Terus nanti ditambah, ini adalah proses melebur. M dikalikan L. Oke, massa S-nya dari 100 dikalikan kalau jenisnya setengah, delta T-nya berarti min 10 sampai 0, berarti 10 derajat. Plus massanya 100 dikalikan kalor leburnya adalah 80. Nah, dari sini kita hitung. 100 kalikan setengah berarti 50 kalikan 10 berarti 500 ditambah 8.000. Artinya untuk meleburkan es dari min 10 sampai semuanya melebur, berarti di titik ini semuanya melebur, jadi air yang suhunya 0 derajat. Ini butuh kalor. Nah, sekarang kita bandingkan ini. Nah, perhatikan. Ternyata ini jauh lebih besar kalor yang tersedia. Artinya, nanti setelah dimasukkan, setelah beberapa saat, semua es melebur dan justru akan menjadi air yang suhunya akan meningkat lebih dari 0. Berarti nanti jawabannya ini pasti lebih dari 0 jawabannya. Entah itu 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, dan seterusnya tergantung suhu, sumber panasnya, dan massanya. Itu kesimpulan awal. Ya, baik. Nah, berikutnya akan kita selesaikan. Jadi kesimpulannya itu ya.
Berarti jawabannya pasti lebih dari 0. Nah, terus langkah berikutnya apa? Karena sudah pasti semuanya S melebur, maka solusinya seperti ini. Ini tak hapus ya. Karena ini belum solusi nih, baru penjelasan supaya kita paham prosesnya. Baik, akan kita tulis grafiknya tadi. Berarti prosesnya mulai dari sini tadi, ini 30 derajat, terus ini min 10, terus kemudian tadi sumber kalornya. Nah, berarti ini turun, terus ini S-nya naik, terus melebur, terus naik. Nah, di sini ada Q1, ada Q2, ini untuk air teh tadi, yang sini adalah untuk gelas tadi. Oke, anggaplah suhu akhirnya di sini, TC-nya di sini. Berarti di sini ada Q3. Q3 ini berasal dari air yang berasal dari es, Q3. Kemudian di sini ada Q4, yaitu proses peleburan. Kemudian di sini ada Q5, proses kenaikan suhu. Nah, prinsipnya adik-adik sekalian, paling mudah, maka semua kalor ini kalau dijumlahkan, maka hasilnya harus sama dengan 0. Oke ya, kita mainkan ya. Berarti Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5 harus sama dengan 0. Jadi jumlah kalor total pada sistem itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang Q1. Sebentar, ada telepon. Maaf, ada yang mau masuk ternyata ya. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi kalor total harus sama dengan 0. Sekarang Q1 ya. Q1 itu kan tadi air. Ini kan MC delta T. Ini MC delta T. Cirinya apa? Grafiknya turun, itu berarti kenaikan suhu, perubahan suhu. Pasti MC delta T. Ini juga MC delta T. Ini juga MC delta T. Nah, yang landai ini, nah ini yang mendatar, ini pasti ML karena melebur. Yang ini juga MC delta T. Jadi rumusnya cuma ada dua sebetulnya, MC delta T sama ML. Sekarang kita uraikan satu persatu. Nah, Q1 adalah air. Air tadi masanya 300 ya. Jadi 300 kali kalor jenisnya adalah 1 dikalikan. Nah, sekarang tidak 30, berarti turunnya kan sampai sini. Berarti TC dikurangi 30. Oke, karena suhu akhirnya adalah TC. Kemudian plus ini adalah gelas, kalor apa namanya? Kapasitas kalornya dari 100, berarti 100 kali TC min 30. TC, sorry. Oke. Kemudian plus lagi ini adalah es ya. Air yang berasal dari es. Ini juga MC delta T, jadi masanya masa es karena berasal dari es kali kalor jenisnya sudah 1 karena sudah berubah menjadi air kali, nah TC-nya adalah TC dikurangi 0, yaitu suhu akhir itu adalah delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Ya, betul. TC dikurangi 0 ya. Terus kemudian Q yang keempat. Wah, ini panjang sekali ya. Tidak masalah. Nanti lagi geser. Berarti ML ya. ML, tapi hitungnya gampang ini, Pak. ML berarti 100 gram tadi. S-nya ya. S-nya 100 gram dikali 80. Kemudian plus, bentar saya geser dulu. Nah, yang terakhir adalah MC delta T, yaitu 100 kali setengah kali delta T-nya berarti 10. Harus sama dengan 0. Nah, oke. Nah, berarti kan masing-masing ruas itu ada ratusannya. Nah, jadi jangan terburu-buru dihitung ya. Caranya ini. Seret,
Nah, dicoret, dibagi 100. Ya, dibagi 100. Saya pakai tinta merah biar kelihatan. Bagi 100, bagi 100, bagi 100, bagi 100, bagi 100. Oke, sekarang tinggal kita kalikan. 3 kali 1 kali TC, berarti 3 TC min 90 plus TC min 30 plus TC saja. Nah, karena ini 0 ya. Plus ini berarti 80 plus 5 harus sama dengan 0. Nah, mudah kan? Nah, sekarang kita lihat. Ini 3 TC plus TC plus TC. Berarti ada 5 TC. 5 TC. Kemudian 90 min min 30. Berarti min 120 plus 85 sama dengan 0. Berarti 5 TC. Berarti di sini min berapa ini? 35 sama dengan 0. Berarti 5 TC sama dengan 35. Berarti TC sama dengan 35 dibagi 5. Berarti 7 derajat Celcius. Inilah suhu akhir percampurannya. Jadi cukup dingin, masih dingin ya. Minum air es yang suhunya 7 derajat Celcius. Nah, begitu adik-adik sekalian solusinya. Mungkin perlu dicatat. Tak ini tadi